kamera sebelum belajar berlabda. Dah mulai. Dah selesai. Baik, untuk hari ini adakah teman kalian yang tidak hadir? Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah ya, kalau hari ini nihil. Berarti semuanya hadir ya untuk hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu ingin memberikan semangat dulu ya. SMA 1 Blimbing berprestasi, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan. Alhamdulillah, kabarnya hari ini masih semangat ya. Semangat? Anak-anak, kita lihat pada saat ini bahwa fenomena alam sering terjadi di sekitar kita. Salah satunya adalah banjir. Apalagi? Banjir. Nah, itu semua menandakan bahwa dunia ini tidak kekal dan pasti akan berakhir. Untuk itu sebagai orang yang beriman, kita harus percaya dengan apa? Iman kepada hari akhir. Jadi hari ini kita akan belajar iman kepada hari akhir. Silakan dibaca bukunya terlebih dahulu. Coba kita perhatikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Kemudian menjadikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah salah satunya menjelaskan makna beriman kepada hari akhir, membaca dalil nakli tentang hari akhir, menganalisis tanda-tanda kiamat sugro, menganalisis tanda-tanda kiamat kubro, menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir, dan menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan berbuat adil. Nah, itu salah satu dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk itu, ya, sebelum kita memulai pembelajaran lebih dalam, coba Ibu ingin bertanya, ya, siapa yang bisa menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir? Siapa yang bisa menjelaskan pengertian iman pada hari akhir? Yuk. Ya, silakan. Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk hidup Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah SWT yang seadil-adilnya. Hari akhir itu adalah hari berakhirnya dunia. Ya. Jadi yang lain ada lagi? Tidak ada? Nah, sekarang kita kembali ke dalilnya. Siapa yang bisa membacakan dalil Al-Quran tentang hari akhir? Silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ati la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya? Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ya, itu dalil Al-Quran tentang iman pada hari akhir. Coba anak-anak ya perhatikan video berikut, tolong disimak.
hanya sebagian video yang ditayangkan. Coba nak, setelah melihat video tadi, apa gambaran yang ada di benak kamu tentang bencana alam? Bencana alam kira-kira masuk ke mana? Tanda-tanda hari akhir yang menunjukkan kepada apa? Kiamat kecil atau kiamat kecil? Kiamat kecil ya. Nah itu sebagian dari ciri-ciri hari kiamat, itu kiamat kecil. Sekarang untuk memperluas wawasan kita terkait dengan iman pada hari akhir, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok kecil. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan membentuk lingkaran. Baik, setelah dibagi 4 kelompok ini, kita akan memberikan tugas masing-masing. Yang pertama kelompok 1 ya. Silakan diambil dulu tugasnya, dibaca, nanti tugasnya diperintahkan apa ya. Silakan dibaca terlebih dahulu di kelompok 4. Dibaca perintahnya, setiap kelompok itu sudah Ibu bedakan ya perintah tugasnya masing-masing. Kelompok pertama yaitu cari tanda-tanda kiamat kecil. Kelompok 2 cari tanda-tanda kiamat kecil. Ya, kemudian kelompok 3 tugasnya tadi apa perintahnya? Iya, kelompok 4 beriman pada hari akhir. Silakan mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Kasih waktu 5 sampai 10 menit ya. Silakan bekerja sama. Ayo dicari. Silakan bekerja sama ya. Bekerja sama ya, bekerja sama. Waktunya hanya 5 sampai 10 menit. Jadi sudah selesai? Baik ya, kalau sudah selesai silakan untuk yang pertama presentasi ke depan. Untuk kelompok 1, siapa yang mewakili? Satu saja. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk presentasi ya. Yang kelompok lain silakan memberikan komentar atau pertanyaan kepada kelompok 1, disimak terlebih dahulu. Nanti kalau bertanya silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat subuh. Tanda-tanda kiamat kecil. 1. Kerap terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. 2. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. 3. Waktu yang berlalu terasa semakin singkat. 4. Kematian dan banyaknya maksiat yang terjadi. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Untuk kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Adit, saya berasal dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, selain tanda-tanda yang disebutkan tadi, apakah ada tanda-tanda lain dari kiamat subuh? Terima kasih. Baiklah, ada. Yang pertama, banyaknya kelahiran perempuan dibanding laki-laki. Kedua, terjadinya banyak kasus pembunuhan. Itulah yang saya katakan. Bagi saya itu jelas. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan siapa yang maju? Kelompok 2, silakan maju. Ya, kalau ini bertanya silakan nanti ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tanda-tanda terjadinya kiamat kubra atau kiamat besar. Yang pertama yaitu keluarnya Imam Mahdi. Yang kedua munculnya Dajjal. Yang ketiga keluarnya Yajuj dan Majuj. Yang keempat ketika matahari terbit dari sebelah barat. Yang kelima yaitu musnahnya Al-Quran dan baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kan tadi sudah dijelaskan tentang kiamat kubro. Nah, apakah kiamat kubro ini terdapat dalam Al-Quran? Jika terdapat dalam dari Al-Quran, bisa
kelompok 4. Dalil yang menjelaskan tentang kiamat kubra itu terdapat di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5 dan terdapat juga di dalam Quran surat Al-Qari'ah 1 sampai 5. Bagaimana? Cukup dulu ya untuk kelompok 2. Kita beri aplaus juga untuk kelompok 2. Ya, dengarkan yang lain kelompok 3 akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama itu ada selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, membaca Al-Quran dan maknanya. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, melakukan sholat sunnah. Baiklah, pada kelompok yang lain atau ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Kausi Wahyudi dari kelompok 2. Di sini saya mau bertanya karena tadi menjelaskan tentang perilakunya. Untuk kita sebagai siswa, apakah ada contoh lain di bidang sekolah? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang apakah ada dari siswa yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Jawabannya ada, yaitu contohnya seperti sholat jamaah di masjid di sekolah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Silakan keempat ya, terakhir. Akan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama itu selalu beramal soleh dan meningkatkan takwa. Yang kedua, terus berperilaku baik dan benar. Yang ketiga, bersedia berjihad di jalan Allah. Yang keempat, selalu bersabar. Yang kelima, tidak meniru orang yang tidak beriman. Oke, apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Dimas Andrean. Saya ingin bertanya, selain yang kalian sebutkan tadi, apakah ada contoh hikmah yang lain? Sekian, terima kasih. Ada. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu selalu berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga itu selalu meyakini bahwa hari akhir memang ada sehingga selalu berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan seluruh aktivitas pada setiap kelompok, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah maju dengan presentasi yang sangat baik. Untuk itu silakan ya, sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, satu orang untuk menyimpulkan materi apa yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Ya, menyimpulkan ya. Silakan maju. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah berakhirnya alam semesta beserta isinya, yang dimana kita sebagai orang yang beriman harus meyakini akan adanya hari akhir. Hari kiamat terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, tanda-tandanya seperti banyaknya kematian dan munculnya bencana alam. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu kiamat besar, seperti berakhirnya alam semesta beserta isinya. Tanda-tandanya seperti munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Perilaku dalam beriman pada hari akhir seperti melakukan perbuatan baik dan melakukan sholat 5 waktu. Hikmah beriman kepada hari akhir seperti salah satunya munculnya kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Baik ya, hari ini kita sudah melaksanakan pelajaran dengan baik. Untuk itu yang minggu depan Ibu minta kalian mempelajari materi yang selanjutnya. Mungkin kita akan mengadakan ulangan harian ya. Baiklah, untuk hari ini materi kita sudah selesai. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah.
Waalaikumsalam.